Sobat Migran semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya Ratih. Dengan meledaknya kasus varian baru yaitu Omicron di Hong Kong, ya pemerintah Hong Kong beberapa kali ya melakukan lockdown di beberapa wilayah karena terdapat penyebaran virus COVID-19 maupun Omicron gitu. Jadi ya mau tidak mau pemerintah Hong Kong juga harus melakukan lockdown dan juga tes gitu. Saya berharap teman-teman ya selalu menjaga kesehatan, jauhi kerumunan. Apabila teman-teman berlibur kayak gitu ya saling mengingatkan untuk menjaga jarak gitu ya, supaya kita juga sama-sama terhindar dari virus COVID-19 maupun Omicron ini. Karena untuk Omicron ini penyebarannya itu juga sangat cepat gitu. Jadi ya pokoknya dimanapun berada kita harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, dan jangan lupa setelah keluar dari rumah ya ataupun di luar sekalipun gitu kan, sebelum makan dan sesampainya di rumah pun untuk segera mencuci tangan kayak gitu ya. Jadi jaga kebersihan. Oke, untuk hari ini saya ingin sedikit bercerita atau memberikan informasi ya, gitu ya. Perlu teman-teman udah pastinya sudah tahu lah ya, gitu kan. Setiap kali kita libur kayak gitu, kita sering melihat teman-teman yang berjualan di pinggiran Victoria Park ataupun di Mevo ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Walau ya tidak hanya teman-teman yang dari Indonesia saja, tetapi juga ada dari Filipina dan negara lain yang juga berjualan kayak gitu. Dan menyikapi ya sorotan media Hong Kong ya terhadap teman-teman pekerja rumah tangga migran yang melakukan praktek jualan ini ya, berjualan yang dilakukan oleh teman-teman di hari Minggu ataupun di waktu libur kayak gitu. Saya berharap teman-teman selalu untuk tetap hati-hati, waspada kayak gitu ya. Jadi ya pintar-pintar teman-teman sendirilah kayak gitu ya kan, karena seperti minggu lalu pun saya ya melihat ada teman-teman yang memang ditangkap gitu ya oleh pihak imigrasi gitu, petugas di saat berjualan karena ketahuan sedang berjualan makanan seperti itu di Victoria sana kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi pada kita ya, pada teman-teman semua gitu. Jangan sampai merugikan diri sendiri juga kayak gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa teman-teman ya, kita ya sebagai pekerja migran itu sebetulnya tidak diperbolehkan bekerja di alamat ya luar, tidak boleh bekerja di luar alamat rumah majikan yang tercantum di kontrak kerja gitu. Dan berdasarkan aturan pemerintah Hong Kong, PRT hanya diperbolehkan bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran di sektor rumah tangga ya, di rumah tangga kepada majikan dan alamat yang tertera di kontrak kerja gitu ya. Jadi kita tidak boleh bekerja di tempat lain ataupun di alamat lain kayak gitu kan, karena banyak sekali teman-teman yang di kontrak kerja alamatnya di mana, ternyata bekerjanya di mana. Nah, hal-hal seperti ini itu sebetulnya tidak boleh ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman bekerja di luar alamat kontrak, baik itu dibayar maupun sukarela, hukumnya itu tetap ilegal. Jadi teman-teman ini juga harus benar-benar perhatikan ya soal peraturan ini gitu. Apabila ketahuan ya sama-sama nanti kita juga dirugikan ya, karena bekerja secara ilegal. Begitu juga majikan juga akan mendapatkan sanksinya gitu. Kemudian menerima pemasukan tambahan ya di luar gaji pokok.
apabila teman-teman menerima pemasukan ya, atau ya pemasukan ya tambahan di luar gaji pokok, ini juga ilegal, seperti part time kayak gitu. Untuk part time itu juga tidak boleh, karena ini juga sama saja bekerja secara ilegal gitu. Jika ketahuan, maka orang tersebut akan ditangkap dan dituntut kriminal. Nah, ini teman-teman, ya, saya berharap benar-benar diperhatikan, pahami gitu ya. Jangan sampai di saat kita bekerja kayak gitu, tiba-tiba ada yang melapor kan. Kadang-kala ada saja orang yang tidak suka kepada kita gitu kan, tiba-tiba ada yang melapor kayak gitu. Jadi ya harus tetap waspadalah gitu. Apabila kiranya ya setelah kita itu masuk ke rumah majikan dan jobnya itu tidak sesuai dalam kontrak kerja, misalkan bekerja di alamat A katakanlah, tetapi ternyata majikan juga menyuruh kita untuk bekerja bersih-bersih kayak gitu di alamat yang B misalkan, atau di spa. Kadang-kala ada majikan yang memiliki spa kayak gitu dan disuruh bersih-bersih dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini juga tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus berani dan tegas menjelaskan kepada majikan gitu ya. Jangan sampai mungkin majikan nggak apa-apa lah, majikan itu juga ngasih uang tambahan kayak gitu. Ya, saya paham ya dengan keadaan teman-teman, tetapi di sisi lain kita juga harus memikirkan keselamatan kita, juga keamanan kita ya, bekerja sebagai pekerja rumah tangga gitu. Karena dalam peraturan itu sudah jelas bahwa kita ini hanya boleh bekerja di alamat yang tercantum di kontrak kerja. Ini adalah menjadi patokan gitu kan. Dan apabila teman-teman kiranya itu tidak setuju, katakanlah tidak setuju dengan yang tertulis pada kontrak kerja karena dengan job yang tidak sesuai kayak gitu dengan kontrak kerja, teman-teman bisa juga melakukan pengaduan kayak gitu ke labor dulu kayak gitu kan, labor, tapi sebelum kontrak berjalan ini selama 4 bulan. Berarti begini, kalau memang teman-teman itu tidak setuju dengan job ya, misalkan di jobnya di kontrak kerja A, ternyata setelah sampai di rumah majikan jobnya B kayak gitu, itu teman-teman itu boleh menolak dan melaporkan kayak gitu. Tapi dalam kurun waktu 4 bulan ya, kalau sudah lewat 4 bulan artinya teman-teman itu setuju dengan apa yang job-job tersebut kayak gitu, dan teman-teman itu tidak bisa lagi melakukan pengaduan itu. Dan apabila teman-teman itu tertangkap melakukan pekerjaan ilegal, maka teman-teman itu akan dituntut secara kriminal gitu ya. Kemudian untuk apa sih peraturannya? Apakah ada peraturannya gitu? Ada ya. Untuk peraturan imigrasi di Hong Kong ya menyatakan bahwa siapapun yang bekerja ya atau melanggar serta menyalahgunakan visa izin tinggal, maka mereka akan dikenai sanksi hukuman penjara selama 2 tahun atau denda 50.000 Hong Kong dolar. Nah, ingat ya, ini benar-benar pahami baik-baik lah gitu kan. Selama ini sudah banyak sekali lah ya di media Hong Kong ataupun di media-media Indonesia gitu, khususnya yang ada di Hong Kong, itu sudah seringkali memberitakan kayak gitu ibaratnya, atau memberikan informasi lah ya gitu, bahwa larangan untuk berjualan kayak gitu atau bekerja secara ilegal kayak gitu. Karena selama ini pun sudah banyak sekali teman-teman yang ketahuan berjualan dan akhirnya tertangkap, ada juga yang dipenjara beberapa bulan kayak gitu. Terus setelah di penjara kemudian diadili gitu ya, di pengadilan, setelah itu deportasi gitu,
dideportasi pulang ke Indonesia dan tidak bisa lagi bekerja di Hong Kong gitu. Oke, selanjutnya apa ya? Mungkin dengan seperti ini kan, kalau sudah terlanjur ditangkap kayak gitu dan dideportasi kan kita sendiri juga yang rugi gitu kan. Kita juga memiliki keluarga ya, apalagi yang sudah memiliki anak ataupun yang menjadi single parents kayak gitu kan juga memiliki tanggung jawab gitu ya. Jadi harus hati-hati dah bagaimana gitu baiknya kayak gitu. Yang penting kita sendiri harus benar-benar berhati-hati kayak gitu, karena ya itu dia resikonya, denda, penjara juga kayak gitu. Dan setelah pulang kita juga bingung gitu. Bagi teman-teman yang tidak memiliki tabungan atau belum memiliki tabungan dan dideportasi, di rumah mau kerja apa ya kayak gitu, dan mau kembali lagi ke Hong Kong juga tidak bisa tuh. Ya saya paham ya dengan keadaan teman-teman kayak gitu. Mau suka atau tidak suka ya memang seperti ini peraturannya. Kita berada di negara orang ya, kita wajib untuk mematuhi peraturan yang sudah ada kayak gitu. Dan untuk misal kebutuhan kayak gitu ya untuk keluarga di Indonesia ya juga sebisa mungkin gitu ya diberi pengertian kayak gitu. Apabila teman-teman memiliki gaji standar, katakanlah gaji standar ya dibagi-bagi kayak gitu kan, sekian untuk tabungan, sekian untuk keluarga kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memberikan pengertian kepada keluarga bahwa oh ya gaji saya hanya segini, kebutuhan ini untuk membayar ini itu dan sebagainya kayak gitu. Saya berharap keluarga juga mau mengerti kayak gitu. Dan apabila teman-temannya memilih untuk melakukan pekerjaan lain ya seperti part-time, berjualan, ya pesan saya harus selalu hati-hati, waspada dimanapun berada, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita di depan nanti itu. Dan di sini untuk pekerja rumah tangga ya di Hong Kong gitu memang diikat juga ya dengan berbagai peraturan yang memang membatasi dan mungkin bisa dikatakan mendiskriminasi juga ya gitu kan, seperti PRT yang dikeluarkan gitu ya dari undang-undang upah minimum kayak gitu. Jadi pekerja ya rumah tangga migran di Hong Kong itu tidak ada jaminan keamanan terhadap upah ya. Jadi jika sewaktu-waktu pemerintah Hong Kong ya itu ingin menurunkan upah ya atau gaji kita ya bisa saja gitu kan, dari pemerintah menurunkan gaji kita kayak gitu. Dan juga pemerintah Hong Kong terkadang dalam menaikkan gaji ya itu juga tidak melihat seberapa besar sih ibaratnya kebutuhan gitu, ibaratnya kayak di Hong Kong aja deh kayak gitu. Di Hong Kong itu kan harga-harga kita tahu kan pasti juga udah banyak kenaikan harga kayak gitu, belum lagi transportasi dan hal lainnya kayak gitu. Kenaikan mungkin per tahunnya hanya 100-130 dolar, dan bahkan ini udah 2 tahun ya kalau nggak salah, 2 tahun ini tidak ada kenaikan gaji. Nah kan ini juga sama aja gitu kan, tidak ada kenaikan gaji, kebutuhan kita itu juga bertambah, harga di Hong Kong itu juga bertambah, belum lagi kebutuhan di Indonesia kayak gitu ya. Terlebih jika anggota keluarga ya yang di Indonesia itu ada yang di PHK kayak gitu, belum mendapatkan pekerjaan lagi. Nah kan jadi beban teman-teman di Hong Kong ini ya bertambah kayak gitu, yang mungkin awalnya itu ada keluarga yang membantu kita ya untuk pengeluaran kayak gitu. Nah setelah adanya PHK otomatis semua itu ditanggung oleh kita ya,
ditanggung oleh teman-teman kayak gitu. Jadi pengeluaran itu juga semakin membengkak. Kemudian untuk peraturan lainnya yaitu pekerja rumah tangga migran ya dilarang untuk berganti ke pekerjaan lain ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya bahwa semua pekerja rumah tangga migran yang bekerja di Hong Kong itu dalam kartu Hong Kong ID-nya ini itu ada apa ya, tanda W kayak gitu kan, misalkan W53 bla 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 kayak gitu, atau WX 157 dan sekian sekian kayak gitu kan. Itu bahwa bagi PRT ya ini menandakan memang sudah ada tanda itu sebagai kode kali ya, sebagai kode atau tanda lah bagi oh ternyata ini kalau W ini WX kayak gitu, oh pekerja rumah tangga kayak gitu. Sehingga apabila ya teman-teman yang pekerja rumah tangga ini tidak diperbolehkan bekerja di sektor lain kayak gitu, jadi harus di rumah tangga gitu. Dan apabila teman-teman pekerja rumah tangga ini ya atau PRT ya melakukan pelanggaran izin kerja, maka akan dikenakan sanksi kriminal gitu kan. Meskipun ya sama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi jika pekerjaan ini dilakukan di luar alamat yang tercantum di kontrak kerja kayak gitu, juga akan dikenai sanksi kriminal. Nah, apa ya, banyak sekali memang peraturan yang mungkin ya menurut saya juga merugikan kita juga gitu ya. Kemudian untuk peraturan yang lain, teman-teman yang telah diputus kontrak ya atau mengalami pemutusan kontrak, teman-teman PRT yang mengalami pemutusan kontrak itu hanya memiliki waktu 14 hari. Nah, misalkan teman-teman diputus kontrak nih atau beri kontrak kayak gitu kan tanggal 1 Januari gitu ya. Tanggal 1 Januari berarti kita hanya memiliki waktu 14 hari stay di Hong Kong, tinggal di Hong Kong. Nah, apabila dalam waktu 14 hari ini kita tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan majikan, maka mau tidak mau ya kita harus pulang ke negara asal. Entah itu kalau Indonesia ya Indonesia, Filipina juga Filipina, dan negara lainnya. Itu peraturan juga tetap sama gitu. Untuk seluruh pekerja migran di Hong Kong, pekerja rumah tangga migran di Hong Kong setelah mengalami pemutusan kontrak kerja hanya memiliki 14 hari. Jadi dalam waktu 14 hari ini mau tidak mau ya kita harus mendapatkan pekerjaan lagi ya, majikan baru gitu. Belum lagi untuk tahun lalu sekitar bulan September kalau nggak salah ya, itu banyak sekali yang teman-teman itu menjadi korban job hopping gitu ya. Job hopping ini ada masa kerja yang pendek gitu, atau job hopping sering berganti-ganti majikan gitu. Misalkan dalam 1 tahun itu ada yang 2 kali atau 3 kali ganti majikan. Nah seperti ini gitu. Jadi teman-teman mengalami job hopping. Ada juga yang beri kontrak ataupun diputus kontrak kayak gitu. Dan sering kali ya majikan itu dalam memutus kontrak tidak menyertakan alasan yang masuk akal atau tepat ya pokoknya asal-asalan lah kayak gitu, dan yang pada akhirnya itu merugikan kita gitu sebagai PRT migran kayak gitu. Dan di sini juga banyak sekali teman-teman itu yang tidak membuat catatan gitu, catatan harian. Misalkan yang sudah memiliki majikan kurang baik atau bahkan tidak baik kayak gitu ya, yang tidak pernah kasih makan lah, yang kadang-kala suka memukul kayak gitu, dan hal lainnya kayak gitu. Dan padahal hal-hal ini adalah
juga melanggar gitu kan, melanggar peraturan gitu. Apalagi banyak sekali saya temui bahwa teman-teman itu tidak diberi makanan yang cukup, atau bahkan untuk makan aja teman-teman itu beli sendiri ya, menggunakan uang sendiri gitu. Padahal dalam kontrak kerja itu sudah tertulis ya dengan jelas ya, apabila majikan itu wajib menyediakan makanan secara gratis gitu. Dan apabila majikan itu tidak menyediakan makanan, maka majikan harus memberikan uang makan kayak gitu. Itu kan sudah jelas gitu. Dan banyak teman-teman itu yang menyepelekan gitu, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, daripada ribut daripada marah-marah dengan majikan dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali alasan kayak gitu. Saya itu terkadang sedih gitu ya, bagaimana sih bahwa kita ini bekerja di sini ya, di Hong Kong itu sudah jelas dilindungi oleh peraturan ya, dilindungi oleh peraturan yang memang ya ada menguntungkan kita juga kayak gitu ya. Ya manfaatkanlah itu gitu, jangan pernah takut untuk menuntut, atau jangan pernah takut kalau misalkan dari agent kayak gitu intimidasi kayak gitu, nanti kamu itu keluar tidak dapat kerjaan dan sebagainya kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Itu adalah hak kita ya, ayo perjuangkan gitu loh. Jangan hanya diam kayak gitu, ya sudahlah kayak gitu. Kita ini udah kerja capek jungkir balik, kok kita itu tidak mendapatkan hak yang seharusnya milik kita ini gitu loh. Masa iya sih di saat hak kita itu dirampas itu kita diam aja gitu? Sampai kapanpun ya teman-teman ya akan tetap tertindas gitu, kalau tidak ada kalau diri kita sendiri tidak mau memulai ya, atau tidak memiliki keberanian untuk melawannya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk memperjuangkan hak teman-teman gitu. Oke, dan untuk yang peraturan yang terakhir adalah di Hong Kong itu ada larangan pindah agensi dan kontrak mandiri gitu ya. Gimana ya? Larang pindah agensi. Oke, gini deh. Ada beberapa kasus yang pernah saya bantu itu. Teman-teman ini bekerja di Hong Kong dan belum finish 2 tahun. Kemudian dia ini di-interminate ataupun beri kontrak gitu ya, 1 tahun lebih gitu ya, sudah bekerja selama 1 tahun lebih kayak gitu. Dan 1 tahun lebih atau kurang dari 1 tahun, pokoknya belum finish 2 tahun lah, belum selesai masa kontrak 2 tahun kayak gitu, dan beri kontrak atau dia pun di interminate. Nah teman-teman ini tidak bisa pindah ke agent lain gitu ya, dengan alasan bahwa dokumen ya itu dikunci kayak gitu oleh pihak agent ataupun PT di Indonesia kayak gitu. Jadi mau tidak mau ya teman-teman harus tetap berada di agent tersebut dan PT tersebut gitu, dimana awal berangkat ke Hong Kong kayak gitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa banyak sekali pihak PT maupun agent itu yang memungut biaya lebih atau potongan gaji yang berlebih kayak gitu, atau overcharging ya, biasa kita kenal dengan overcharging ini gitu kan. Potongannya begitu banyak yang pada akhirnya merugikan kita juga kayak gitu ya. Padahal peraturan untuk di Indonesia itu udah jelas, peraturan di Hong Kong itu juga udah jelas, banyak sekali menguntungkan kita kayak gitu apabila benar-benar menerapkan peraturannya di Hong Kong kayak gitu ya. Tetapi ya itu dia, banyak sekali agent yang memanfaatkannya kayak gitu. Setelah teman-teman ini selesai membayar potongan gaji di interminate dan
Bahkan ada juga yang belum selesai potongan gaji dan di interminate ini seharusnya kan tinggal melanjutkan kekurangan dari potongan gaji tersebut gitu, bukan malah menambah potongan gajinya gitu. Misalkan yang awalnya 6 bulan sisa 1 bulan, dan dia karena di interminate ataupun break mendapat majikan baru dan potongan gaji lagi menjadi 3 bulan, katakanlah 3 bulan 4 bulan. Nah, ditambah kekurangan yang sisa-sisa potongan gaji tadi gitu. Misalkan untuk majikan baru ini dipotong 3 bulan. Nah, yang lama itu masih 1 bulan, otomatis potongan lagi 4 bulan. Nah, hal seperti ini tuh banyak sekali terjadi di Hong Kong ini ya, kepada teman-teman gitu ya. Padahal kalau untuk di Hong Kong sendiri peraturannya itu walaupun teman-teman itu break kontrak atau di interminate atau finish kontrak, itu biaya agency fee-nya itu hanya 10% dari gaji pertama gitu, di bulan pertama gitu ya. Misalkan gaji teman-teman itu 4.630, berarti 10%-nya itu berapa? 463 ya, hanya membayar 463 dolar saja gitu loh, dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong, artinya itu overcharging, dan teman-teman itu bisa melaporkan agent tersebut gitu. Dan hal ini banyak banget gitu ya yang menimpa teman-teman di Hong Kong. Tapi ya itu dia, teman-teman itu hanya bisa diam kayak gitu, oh ya sudahlah gini-gini kayak gitu. Jangan ya, kadang sayang banget gitu loh. Dan yaitu dia, mau nggak mau ya teman-teman harus tetap berada di agent yang sama, di PT yang sama ya, karena tidak boleh berpindah ke agent yang lain gitu. Adapun kalau teman-teman itu ingin berpindah dengan ke agent yang lain, itu juga sama saja gitu ya kan, karena ada juga agent itu yang memungut biaya 5.000 4.000 untuk membuka kunci tersebut gitu ya. Padahal menurut saya itu tidak ada hal yang ibaratnya kunci mengunci data kayak gitu loh. Hal ini tidak ada gitu. Cuman menurut saya sih hanya akal-akalan dari pihak PT dan agentnya aja gitu ya kan. Dan apabila ingin membuka kunci tersebut disuruh bayar 4.000 5.000 kayak gitu untuk bisa pindah ke agent yang lain. Nah, setelah membayar ini nantinya juga harus membayar potongan gaji lagi, kan sama saja kayak gitu. Kita itu mau kerja 2 tahun ya sama aja kita itu kerja bakti untuk bayar agensi kayak gitu. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman yang berjualan ya selalu hati-hati, waspada ya dimanapun berada ya, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi ya di depan nanti gitu. Dan perlu ketahui juga sekarang ini juga banyak sekali petugas yang memang tidak mengenakan pakaian tugas kayak gitu, berpakaian seperti biasa. Jadi jarang sekali kita itu bisa mengenalinya, oh ini ternyata petugas, dan tiba-tiba menangkap teman-teman kayak gitu ya. Pokoknya jangan sampai lah ya gitu, pokoknya tetap waspada gitu. Begitu juga dengan hak-hak teman-teman yang lainnya ya. Saya berharap jangan pernah hanya diam di saat hak kita itu dirampas ya, saat kita itu ditindas gitu. Pokoknya ayo berjuang, ibaratnya ayo perjuangkan hak kita ya, dan pokoknya jangan pernah mau dibodohi lagi gitu. Pokoknya untuk bekerja di sini pun ya, di Hong Kong kita itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi pokoknya jangan pernah takut untuk melakukan pengaduan ke labor dan sebagainya. Kalau memang ke labor ya mungkin ada teman-teman yang mengalami kendala bahasa kayak gitu ya. Di Hong Kong sudah banyak sekali organisasi serikat buruh migran yang siap membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.